qala al-mu'allif rahimahullah. Qala pembahasan kita yang lalu belum selesai. Secara ulas ya kembali. Qala Imam Qala infil wujudaka fil ardi al-umum. Pamana kata imala yang dilakukan layak diminta. Infil kuburlah, infil sembunyikanlah, infil pendamlah wujudaka keberadaan eksistensimu fi ardil khumuli pada tanah ketidakterkenalan. Jadi khumul itu kalau bahasa kiai, bahasa santri senior, bahasa ustad, khumul itu tidak terkenal lah gampang nama. Apa bahasa Sunda tidak dikenal? Tidak dikenal, tidak masyhur gitu. Ini banyak ulama-ulama seperti beliau itu pakai majaz, yang masya Allah luar biasa. Nah di sini maksudnya itu sembunyikan dirimu, pendamlah dirimu pada tanah terkenalan gitu. Pada tanah kerendahan hatimu. Jadi tanah digabungkan khumul. Khumul itu artinya tidak terkenal. Ini pakai masya Allah luar biasa ini. Pendam dirimu dalam ketidakterkenalan. Fama nabata maka sesuatu nabata yang tumbuh mimma dari perkara, dari sesuatu lam yudfan, dari mimma dari perkara itu ya, fama maka perkara nabata yang tumbuh mimma dari perkara lam yudfan yang tidak dipendam, suatu pohon yang tumbuh dengan proses biji yang tidak dipendam, ini perhatikan baik-baik, la yatimmu nitajhu, tidak akan sempurna hasilnya, tidak akan sempurna buahnya. Nah, maka santri kemarin sudah dibahas kan, ingat, kalian di pondok sedang dipendamin orang tua kalian, tapi banyak orang tua yang nggak paham, ikut-ikutan kadang-kadang, ada pengen anak bagus, yang lain pesantren, itu. Ada yang cuma masuk pesantren masuk bodoh, ada yang begitu masuk pesantren yakin anaknya pasti soleh, pasti baik, nggak perlu didoain, wah gawat itu. Nah, padahal ada proses. Makanya kami selalu sampaikan di beberapa tempat, dan kamu di sini. Ketika kita ada niat anak dipondokan, ditirakatin dulu, dipendam dulu, syukur. Maka kenapa Imam Syafi'i selalu kami jelaskan. Imam Syafi'i kan sebelum ngaji ke Imam Malik tuh 16 tahun sudah jadi mufti, 12 tahun jadi mufti, usia 14 tahun baru melanjutkan ke Madinah. Ingat di perjalanan kayak apa? Menghatamkan Quran itu berapa kali, Pak? Sepanjang jalan dari Mekah ke Madinah. Bayangkan. Beliau deres karena sudah hafal, ngapal Quran. Dan muatonya sebelum ke guru sudah dihafal duluan. Kami di pondok dan ya tentu pondok-pondok lain juga ya. Makanya minimal anak bisa baca Quran, baca tulis Quran. Gimana itu kan urusan orang tua. Ketika tidak lulus misalnya ada orang tua gemerutu. Itu urusan siapa? Kan orang tua. Controllingnya bagaimananya. Maka ada dua tahap ya, gelombang pertama tidak sukses, belum lulus. Gelombang kedua, orang tuanya yang baru sadar anaknya belum bisa karena tadinya terlalu percaya sama ustadznya sama siapa gitu, nggak pernah ngontrol, padahal syarat mendidik tidak begitu, harus ngontrol juga Pak orang tua. Maka istilahnya digodok tuh, bisa lulus juga akhirnya. Ada hikmah juga bagi orang tua. Tahu anaknya belum bisa karena pesantren yang agak ketat begitu. Karena yang sampai bertahun-tahun di pesantren tajwidnya ke barat ke timur, makhorijnya ke barat ke timur. Kan tergantung, ada yang memperdalam alat, tajwidnya disepelek di belakangkan. Ada yang ditajwid, ini kurang masya Allah, tapi alatnya. Gitu. Nah ini semuanya kalau bisa minimal baca Quran karena memang dibaca keseharian dalam sholat. Prioritaskan juga itu anak-anak kita yang mau dipondokkan, sehingga nanti ketika belajar alat atau surah bacaan Qurannya sudah oke gitu. Nah ini, dan itu membantu, apalagi di pesantren yang memang dibiasakan diharuskan bahasa Arab, itu sangat membantu.
Jadi diterkati itu bagaimana ulama-ulama dulu, orang tuanya berdoa, tahajud dulu, sholat dulu, masya Allah. Kadang dibawa silaturahim ke ulama-ulama minta doa, anak saya besok mau ke pondok. Ya kan orang tua dulu begitu. Ziarah kepada para aulia misalnya, dengan ziarah yang dituntunkan oleh para ulama as-shalihin, bukan bawa sendiri, bukan ziarahnya ngarang-ngarang sendiri, berdasarkan ilmu. Karena ada bahasa ziarah tapi malah minta-minta. Itulah yang jadi bahan kritikan, bahan apa itu namanya, sorotan orang-orang tidak suka ziarah. Tapi sekarang bagaimana? Nah ini memang kritikan untuk kita semua Pak. Anak sebelum ke pesantren bukan ditirakatin, dibawa ke mall, dibawa ke tempat-tempat mana gitu. Paribasakan besok mau ke pesantren, ayo kita ini dulu. Ah itu hati-hati Pak. Mending kalau malamnya dia nangis, dia wah ya Allah, untuk bukan berarti tidak boleh, artinya lihat juga Pak. Dipuk-puk dengan doa, dengan keprihatinan, dan pahami juga di pesantren. Di pesantren kayak gimana gitu. Kita ikhlas apa belum? Ikhlaskan, serahkan kepada Allah, baru kepada guru-guru di sana. Kepada Allah dulu Pak, sehingga tawakalnya tinggi. Ya, ketika ada apa ini, kita sudah mantap gitu Pak, bahwa tidak ada satu daun yang jatuh kecuali atas izin Allah. Tidak ada musibah yang menimpa kecuali atas izin Allah. Sakit di mana-mana juga sakit, mati di mana-mana juga mati. Di sekolah elit pun tawuran di jalan, anak baik-baik nggak pernah ikut tawuran, dibacok. Salah alamat orang bacok, betul tidak? Banyak kan kasus yang korban-korban kadang-kadang kalau tawuran anak laki yang baik, nggak tahu apa-apa karena bajunya sama digecrok. Salah tembak lah, salah bacok lah, salah apa. Itu takdir ilahi yang tidak bisa dielakkan. Maka kalau tidak dengan ruh, tidak dengan keimanan, tidak dengan ngaji, repot Pak. Dimanapun. Nah nanti kalau sudah bisa kita di pesantren yang dekat, ketika kejauh harus nyebrang negara pun, ya sudah Allah. Ya kami ngomong begini, anak kami juga di luar negeri, Allah sudah. Kami sudah serahkan kepada Allah, kemudian baru kepada seniornya di sana. Artinya dalam arti, ya, tolonglah di ini gitu. Walaupun berbeda dengan senior, berbeda tempat, berbeda ini juga. Karena kita meyakini tidak akan ada terjadi sesuatu tanpa izin Allah. Kan itu daun Al-Quran menjelaskan itu, tidak ada daun yang jatuh kecuali atas izin Allah dan sepengetahuan Allah. Harus mantap Pak. Apapun, walaupun betul pengontrolan kita masalah keteledoran apa itu juga jadi sorot kita, tapi ini kan mantapkan dulu. Sehingga nanti yang keluar ketika ada apa-apa bukan emosi dulu Pak, bukan setan dulu yang diberi tempatnya di sini. Ada hikmah di situ. Jadi itu harus kita pahami itu bagi semua, misalnya yang punya anak pesantren, yang mau memondokkan anak di pesantren, di mana saja, dimanapun, dimantapkan hati kita. Tirakat hatinya harus luar biasa. Pahami dulu ulama dulu bagaimana, baca sejarah ulama, waktu thalab ilminya bagaimana, di pesantren itu seperti apa. Ada pesantren yang bebas tanpa ada disiplin, diserahkan ya kesadaran mereka gitu. Ada yang memang ada yang ini dibentuk itu keaman apa, tapi tidak diperketat. Ada yang ketat, ada yang super ketat. Kita pahami sehingga nanti tidak, loh kok begini, loh kok begini. Tidak. Nah, didasari dengan itu. Nah, ini karena anak kita mau dipendem, Pak. Kan ini bahasannya. Kalau anak ingin jadi, ya dipendem. Loh, tapi kan nggak setiap yang dari pesantren jadi ulama. Mesantrenkan anak itu bukan berarti cespleng jadi ulama. Makanya di sini umum lah para kiai lain sama kali ya. Cuma kami sering mengistilahkan, kalian masuk ke pondok, orang tua kalian mempercayakan kepada kami. Kami ini bukan seperti tukang ahli ukir. Semua kiai-kiai di pesantren bukan tukang ukir, tukang kayu yang ahli apa itu membuat ukiran sesuai pesanan. Kiai, tolong anak saya ya dicetak jadi kiai. Insya Allah mudah-mudahan. Paling begitu. Saya ingin jadi begini, begini. Jadi kita mengiyakan menerima dengan mujahadah dan doa, ikhtiar maksimal, kemudian doa.
Adapun anak bisa menyerap ilmu, sukses dan tidak, itu urusan Allah, Pak. Dan syaratnya banyak. Di antaranya Imam Ali mengatakan tuh dalam taklim kan, akhilan, ini ada beberapa redaksi tapi sama, intinya sama. Akhilan tanal ilma illa bisitatin. Maksudnya orang tua dulu yang paham ini, yang memondokin nih. Akhi, wahai saudaraku, lan tanalal ilma, sama sekali kamu tidak akan pernah mendapatkan ilmu illa bisitatin, kecuali dengan 6 perkara. Saumbi kabitafsirah bibayanin, aku akan jelaskan dengan rinci semuanya itu dengan sejelas-jelasnya. Pertama, zakain, harus punya akalnya paling tidak sehat, Pak, nggak gila gitu. Cerdas, kalau memang sukses kata beliau, kamu tidak akan mendapat ilmu kecuali 1, cerdas. Ini yang maksimal, cerdas dulu, Pak. Wahirsin, hirsin tomak, semangat yang kuat sampai tamak, rakus terhadap ilmu. Tapi di sini rakusnya kepada ilmu. Jadi nggak boleh ngantuk paksakan. Wah, gimana sih orang rakus, Pak? Nah, rakusnya kepada ilmu. Wajtihadin, dan sungguh-sungguh. Kemudian wabulgotin, bekal. Ya gimana anak misalkan mondok di mana nggak dikasih bekal? Apalagi sampai ratusan banyak kiainya juga untuk keluarga belum tentu. Ya bisa berlebihan. Nah, maka bekal tuh. Ini Imam Ali dalam ta'lim itu dinisbatkan kalau ini pada Imam Ali. Wasubati ustadin. Dan apa itu? Nah ini, mempunyai guru. Menyertai guru itu artinya berguru, jelas gurunya. Kesannya harus bersanad, gurunya berguru di mana, ke siapa. Jangan tiba-tiba ada guru, nggak tahu dari mana, nggak tahu siapa. Pokoknya ini ada guru, langsung aja. Nggak bisa begitu, Pak. Ilmu agama nggak bisa begitu. Ada misalnya datang di gunung, buka nih perguruan nih, pesantren apa, tahu dulu, Pak. Jangan dukun misalnya gitu, yang buka pesantren untuk perdukunan, kan repot. Tahu dulu. Sebab ada cerita ulama besar bahkan min kibar aulia, masya Allah, datang ke Mekah dulu zaman dahulu, Pak, berguru, ternyata salah guru. Beliau itu yang cerita, sampai diajarnya ilmu-ilmu yang mohon maaf ya sihir lah begitu. Karena di Mekah juga zaman dulu ya begitu kuat, Pak. Begitu Allah dapat, masya Allah, anugerahkan rahmat, beliau tersadarkan, langsung keluar beliau cari gurunya, para guru, ulama yang basah, datang ulama-ulama yang datang begitu. Rupanya kasyaf beliau, lepas dulu apa yang ada pada kamu, baru mengaji di sini. Buang tuh ilmu kamu, diganti dengan hizib-hizib aurat yang maksurat, yang ayat Quran dari doa-doa Nabi. Baru ngaji berapa tahun, lama jadi ulama besar, masya Allah, rahimahullah ta'ala. Dan saya pernah belajar kepada beliau, sudah wafat 100 sekian tahun usianya. Pernah kasus begitu, Pak, karena jauh kan. Pokoknya kata orang ini bagus ke situ gitu. Zaman Belanda dulu itu, wafatnya aja 100 sekian tahun, itu tahun 2000 sekian dulu, 2007. Nah jadi harus diperhatikan, nah diterakatin supaya tidak terjebak. Nah karena anak mau dipendam apa nih? Ya untuk dijadikan tadi itu manusia rabbani gitu. Tapi kiai manapun siapapun ya hanya bermujahadah dan doa, Pak, dengan maksimal. Diterakatin mujahadahnya itu. Setiap sholat didoakan semua santri-santriahnya. Setiap sholat malam doakan, kemanapun pasti doakan. Makanya kalau ada misalkan kiai suka doakan nggak santrinya, wah saya emang nggak pernah, dibiarkan aja. Perlu dipertanyakan itu. Perlu dipertanyakan, benar nggak itu kiai, benar nggak itu ustadz gitu. Namanya kiai pasti mengorbankan untuk kesemuanya. Dalam doa pun masih diselipkan, karena itu amanat orang tua. Dan juga ingin mengkader ke depan ketika dia mati, meninggal dunia, ada yang melanjutkan. Begitu kalau bahasa santri, wa mayalil mudhafati khalafanu fil irabi idza mahudifa jenah bahasa alfiahna. Ibarat mudhaf ilaih gitu. Mudhaf sudah tidak fungsikan, maka mudhaf ilaih yang harus menggantikan. Kiai sudah tidak, santri yang harus nanti bangkit. Kan begitu, ada pengganti. Nah, makanya kembali itu. Jadi ini maknanya luas. Irfin wujaka fil khumul itu, sembunyikan identitasmu. Nah, di mana? Pendamlah sudah. Pada kerendahan, pada tanah ketidakterkenalan, ya, artinya pada posisi yang tidak dikenal orang.
Fama, maka sesuatu nabata yang tumbuh mimma lam yudfan, dari biji yang tidak dikubur, yang tidak dipendam, la yatimmu nitajuhu, tidak akan maksimal, tidak sempurna. Apa di antara semua sempurnanya? Akarnya tidak kuat, nempel doang, ada angin roboh. Bahkan belum tumbuh, datang ayam, dipatok ayam. Ada apa digali begitu, nggak kuat, harus dipendam. Tapi dipendam pun ada aturan, jangan terlalu dalam, malah busuk nantinya. Santri 40 tahun tuh balik-balik ngajar, enggak ngaji, ngaji, jangan-jangan busuk gitu. Itu musibah. Di Al-Quran jelas, liyungziru, itu di awal-awal masuk anak itu diberitahu, tugas kalian para santri itu ini loh perintah Allahnya. Sampai kata Allah dalam surat Taubat, wa makana mu'minun la yanfiru kafah. Tidak seharusnya orang beriman itu untuk pergi ke medan perang semua, enggak. Dalam kondisi perang, Pak. Falaula nafara min kulli firqatin minhum ta'ifatul yatafaqahu fid din. Hendaklah ada sekelompok dari mereka itu yang ditugaskan untuk menuntut ilmu, untuk memperdalam ilmu agamanya, biar tahu fikih, tahu ini tasawuf itu apa, akidah tauhid itu apa. Kesoalannya, oh masya Allah, syariat, tarekat, hakikat, ma'rifatnya, supaya tahu nih syariat, bag-bagan agama kata orang Sunda. Untuk apa, Pak? Liyatafaqahu wal yunziru qaumahum, agar mereka nanti bisa memberi peringatan kepada kaumnya idza raja'u ilaihim, ketika mereka sudah kembali dari pondok. Ada masa kembalinya. Lah kalau tidak kembali langsung mewakafkan diri di pondok, itu juga kembali ke masyarakat, karena itu untuk mendidik masyarakat. Sama, berarti bukan mendem terus gitu. Ngeluarkan hasil pendemannya itu kalau ngajar. Beda kalau ngaji terus gitu. Berapa tahun ngaji? Ayam 40 tahun mah can balik, can mah. Ngajar di pondok henteu cenah ngaji terus. Ya kalau dari bulak-balik begini kan bukan memendamnya sesaat gitu. Ya logika sederhana begitu. La'allahum yahzarun, kata Allah, agar masyarakatnya dapat peringatan, tahu mana hak, mana batil, mana haram, mana halal. Ya, mana syubhat, mana yang makruh, mana yang mubah. Oh tahu nih. Bahkan nanti akan menarik ketika sudah, oh ini tahu fikih, ini bab fikih, ini bab tasawuf nih. Oh ini bab hakikat ini, oh ini bab ini nih. Contoh kiai yang syariat dengan wali misalnya. Karena ada nanti benturan, Pak. Tapi untuk kelas-kelas kita para santri, syariat tetap didahulukan. Jadi gampangnya fikih itu untuk mengkritisi, Pak. Mengkritisi ini segala perilaku, bisa ada perilaku wali kayak gimana. Oh gini-gini. Ada kan hal-hal yang di luar nalar. Ngerti fikih, oh hati-hati ini nggak boleh dalam syariat, tapi artinya oh beliau karena sudah makomnya sudah sampai itu, urusan beliau dengan Allah. Jadi bisa begitu, karena dia dulu mondoknya begini, syariat bagus, kita nggak boleh ikut-ikutan, karena kita belum paham apa maksudnya. Misalnya, sebab dalam syariat nggak boleh ini. Contoh siapa? Nabi Musa dengan Nabi Khidir. Al-Quran di surat Kahfi jelas. Nabi Musa, Nabi Rasul, diingatkan oleh Allah supaya tidak ujub gitu kan. Ini tarbiyah, pendidikan dari Allah. Pergi cari itu seorang hamba Allah yang tidak dikenal, Pak. Jadikan dia guru, berguru sama dia. Dicari sama Nabi Musa. Singkatnya begitu ketemu, izin. Izin beliau. Kepada siapa? Kepada Nabi Khidir. Jika engkau berkan hal attabi'uka ala an tu'allimani mimma ulimta rusyda. Ini bentuk izin, Pak. Maka oleh ulama dibahas, ini merupakan izin murid kepada guru. Orang tua minta izin pada guru, nitipkan. Iya, bukan berarti walaupun guru memang tidak berharap begitu, kitanya paham, ngerti untuk minta doa apa segala macam dimanapun. Ya, jangan sampai sudah keluar nggak kenal dengan gurunya. Ini juga hati-hati. Misalnya begitu, tapi ini bukan curhat kita, nauzubillah, enggak. Alhamdulillah kita, wali-wali santri, alhamdulillah. Ya, umpama kita ini lagi curhat nih, nauzubillah ya, enggak. Misalnya, karena Nabi Khidir saja datang kepada Nabi Musa minta izin, karena beliau sendiri yang nggak ada orang tua, kan dari kecil di Fir'aun di istana.
Nah, maka datang minta, guru, bolehkah saya ikut dengan guru agar guru berkenan mengajarkan ilmu yang telah Allah anugerahkan kepada engkau. Artinya untuk mendidik saya, ngajari saya ilmu. Saya mencari ilmu dan pendidikan guru. Kata Nabi Khidir, kamu bisa sabar enggak kalau bahasa gampang? Oh, saya insya Allah sabar guru, saya siap. Artinya siap mengikuti disiplin enggak? Saya punya peraturan loh. Siap guru. Kau pasti dapatkan saya sabar guru, siap. Ayo berangkat. Diajak naik perahu. Di perahu Pak, perahu di tengah laut, dibolongin sama Nabi Khidir. Ini kan di luar nalar. Kalau nggak sabar murid bisa bilang gila gurunya itu. Guru dewek gelo ya mah. Bisa begitu. Menjadi di tengah laut dibolongan ya perahu. Ini kalau dari kacamata syariat, apalagi fikih yang maju. Oh, ini zalim, ini dosa, menenggelamkan orang banyak ini. Ini harus dicegah. Amar ma'ruf nahi mungkar. Oh. Dan benar Nabi Musa dari sudut fikih. Guru, kenapa kau bolongi guru? Ini fikih yang dipegang. Syariat yang dipegang fikih. Apakah engkau ingin menenggelamkan kami nih? Kata gurunya senyum. Kan geus dibejaan ti awal ge. Maneh moal sabar jeung mama gitu. Al-Qur'an Pak, surat Al-Kahfi. Kan sudah dari awal sudah saya bilang, kamu sanggup enggak? Oh iya maaf guru. Diingetin, bukan digaplok di teke dulu. Beritahu kesalahannya. Nah, kan udah bilang, oh iya maafkan saya guru, maafkan. Guru juga harus bijak, dimaafkan. Begitu datang ke suatu tempat ketemu anak kecil, bocah Pak, dibantai dalam tanda kutip, dibunuh sama Nabi Khidir, nggak tanggung-tanggung. Coba, ayo coba bapak menilu gitu ke guru ke maju, lompat ke sana lapor ke polisi, Pak guru saya gelo Pak, nauzubillah, sudah nabrik jenah. Ayah guru gitu nggak bunuh Pak, lapor bisa dia yang laporin. Kalau nggak lapor saya dosa ini gawat ini. Wow, udah mungkin ponisnya apa itu? Ini apa tuh nama psikopat. Ini guru psikopat nih, pembunuh darah dingin nih. Kasus dengan Nabi Musa terjadi. Tapi Nabi Musa karena ruh kenabiannya, amar nahi mungkarnya, ilmunya, masuk langsung ingetin juga ke guru. Artinya kalau tadi sih oke lah, bolongin itu masih bisa masuk akal, oke, saya nggak protes. Ini nyawa melayang, masalahnya dibunuh. Kata beliau, guru maaf, ini kan nyawa guru, ini dosa besar kan? Kata gurunya, kan saya sudah bilang kamu nggak akan sabar kan? Waduh, inget lagi, iya, udahlah, saya serah guru aja lah, itu urusan guru lah pokoknya mah guys. Tuh, jadi ada begitu muridnya jangan sok loba tetelepek teuing gitu, ngoyong nyawa guru teh. Udah, batasan mana yang murid boleh tahu, batasan mana yang tidak. Jangan tetelepek, kita besisul adab. Ya. Guru malam-malam ngapain aja ya? Ini kemana aja? Gimana ya? Ayo. Kalau tujuannya baik, tahajudnya apa, itu oke. Tapi kalau nyari-nyari yang enggak, nauzubillah min dzalik. Sampai akhirnya sudah lewat di suatu kampung, datang suatu kampung, ada rumah mau roboh, diperbaikin, sudah. Terkenal kata Allah dalam Al-Quran, penduduknya itu koret, pelit-pelit Pak, mereka jahe kabeh, barakhil, ini kompak katanya, kompak kata kampung, ting kembung naon tadi. Ya Allah, dibaikin, direnov. Musa, ayo orang renov. Nabi Musa kan murid, siap guru, laksanakan. Sami'na wa ata'na kalau bahasa santri, kami dengar kata sam'an wa ta'atan ya maulaya. Wah, langsung dia perbaiki berdua tuh. Wah, ngabas merkumaha lah. Soal rumah mau roboh diperbaiki. Sudah selesai, Musa, ayo jalan. Ya Allah, tidak minta air minum, tidak minta apa Pak. Mus capek atuh ya nggak bangun rumah, gimana sih rumah? Ngarenop. Musa, ayo mangkat. Di jalan Nabi Musa nanya. Kata Nabi Musa, guru, kenapa nggak ngambil upah? Artinya ya buat sekedar lah ganjal perut gitu kan, untuk nggak ngambil upah. Di situ 3 kali Pak. Kata orang Sunda, naon Pak? Tilu nanti 3 maja utama. Apa tuh? 3 maja utama katanya. Apa? Mista maja utama. Geus 3 kali cenah ieu. Langsung di stop. Jawabannya begini, begitu mengulang sekali lagi udah 3 kali. Musa, inilah saatnya perpisahan antara aku dengan engkau. Sampai di sini saja. Sudah. Guru, sudah. Oh, kalau bahasa kita gitu ya. Sudah, sampai di sini saja. Tapi sebelum kita berpisah,
Ada yang ngaguru mana cukup. Itu ilmu dalam Pak. 3 kasus ini ilmu luar biasa, udah dianggap nang tilu perkara. Bukan begitu bagi kita. Kan ada ayat wa ma utitum minal ilmi illa, kata Allah wa ma utitum minal ilmi illa qalila, tidaklah kalian diberi ilmu kecuali sedikit. Tentang ruh sedikit saja, tapi sedikit ukuran Allah, kata ulama dibahas lagi. Ukuran kata Allah sedikit. Kalau ukuran manusia sedikit zaman Allah. Bukankah ilmu yang ada ini dibanding ilmu apa? Ya Allah, tidak setetesnya, ibarat kita nyelupin kelingking ke laut, tes, itu ilmu manusia yang paling hebatnya itu dibanding ilmu Allah. Nah, baru dijelaskan, Musa, itu perahu aku bolongin karena ada perompak bajak laut yang merampas semua perahu yang bagus-bagus. Sementara perahu yang kita tunggangin itu milik nelayan miskin. Korek-korek cok lah. Kalau itu diambil dia kelaparan, habis sudah. Maka aku kasihan, maka aku bolongin supaya terkesan perahu ini rusak sehingga tidak dibajak oleh laut, tidak diambil, tidak dirampas. Kan bolong mah bisa tamal lah kecil. Bayangkan Pak. Oh, paham. Yang kedua, anak kecil itu Allah memberitahukan kepadaku, ini kalau besar nanti bisa murtad, ini akan murtad. Maka mumpung masih suci, dilenyapkan saya. Itu bukan aku, bukan, tapi kehendak Allah, Allah yang menginginkan kepadaku. Ya untuk nguji Nabi Musa kan, bahwa ada perkara-perkara yang out of the expert, cek orang kulona gitu Pak, di luar jangkauan para ahli. Aki-aki mah bingung ya nggak sih? Di luar jangkauan Pak. Nah, adapun yang ketiga, kenapa aku semangat tuh ngajak kamu berbuat itu milik anak yatim, 2 anak yatim miskin. Itu mau robah rumah, di dalamnya ada warisan itu. Untuk mengamankan, menginikan harta milik mereka, maka dibangun tuh sama saya. Karena punya yatim, masa kita minta sama anak yatim? Murni nggak bantu, khidmah. Oh, sadar, ini yatim miskin lah, udah yatim miskin. Jung masyarakat karoret. Baru paham, di situ dapat ilmu. Nah, sama kemarin waktu kita bahas apa? Nabi Syuaib kepada Nabi siapa? Ada bab hidmah lagi nih. Kepada siapa? Nabi Musa juga. Nabi Musa ini banyak luar biasa itu. Begitu dikejar-kejar, kalau ini sudah jadi nabi Pak, berguru kepada Nabi Khidir, Nabi Rasul Ulul Azmi. Waktu kepada Nabi Syuaib belum Pak. Waktu itu jadi buronan, dari kutip ya, DPO. Ya, nggak sengaja dia memang gobok orang, nggak sengaja gitu, mati. Ini proses pemendaman Nabi Musa. Aino lari, mendamai tidak dikenal. Lengit di Mesir udah. Dicari polisi, dicari apa di sana, nggak ketemu. Istana sudah kosong dari Nabi Musa, sudah sepi dari Musa. Orang istana kan udah dilupakan, sudah kemana, udah nggak bisa dikejar. Terpendam saja Nabi Musa. Di mana terpendamnya? Di rumah Nabi Syuaib. Kan kemarin ayatnya Al-Qasas 27, masih ingat santri? Begitu kata putrinya itu, ini kuat, ini begini terpercaya, ini gagah, bapak ini ya intinya mah tertarik lah begitu. Kata ayahnya langsung, waqala inni uridu an unkihaka ihnabnatayya hataini. Musa, aku ini punya keinginan loh, ingin menikahkan kamu kepada salah satu di antara putri saya ini, 2 putri ini. Mas kawinnya ala anta jurani thamaniya hijaj. Mas kawinnya kamu gembalakan kambing saya selama 8 tahun. Kalau bahasa kita kamu kerja ya, kerja nih, mas kawinnya kerja 8 tahun. Oke? Nah, kalau bahasa kita nih. Wa in atmamta asyra wa min indik, famin indik. Dan jika nanti ditambah 2 tahun, nah yang 2 tahun mah itu mas sebagai kamu khidmah saja, kebaikan kamu kepada saya. Enggak dihitung, jangan hitung kepada 8 tahun. 8 tahun itu asli mas kawinnya, 2 tahun mah itu malah kebaikan kamu aja, khidmah. Kalau bahas sekarang khidmah. Wa ma uridu an asyqa alik. Aku sama sekali tidak ingin memberatkanmu. Satajunini insyaallah minas sholihin, dan engkau akan mendapatkanku termasuk orang yang saleh, yang baik. Diterimalah oleh Nabi Musa, jadilah menantu Nabi Syuaib. Ada 8 tahun gembala kami, sempurnakan 2 tahun, yang 2 tahun khidmahnya, masa khidmah. Ini dalil tuh, kenapa ada khidmah di pesantren setahun. Jangan menghitung waktu di pesantren. Gimana kalau nggak khidmah? Hepan kata tadi teh ya, ikuti baik guru sudah.
Coba lihat Imam Syafi'i, santri, kami sering sampaikan, 16 tahun Imam Malik pernah pindah nggak? Pernah keluar nggak? Nggak pernah keluar 16 tahun. Ini cuma 6 tahun aja. Oh, kalau nggak ada kan orang tuanya. Padahal pelajaran itu bertahap, juz 1, juz 2, juz 3 nggak ditemukan di sekolah luar. Mending kalau yang sama, kan begitu. Ini makanya mudah-mudahan nih wadah-wadah santri mendengar juga. Iya, di pesantren mana saja, bukan hanya di sini. Kan tadi di antara 6 syarat yang satu lagi belum tuh tadi, kata Imam Ali, supaya dapat ilmu itu. Watulu zamanin, waktu yang panjang, dipendemnya kudu lila. Santri, dipendemnya harus lama, tapi lama ada batas. Bagaimana? Imam Syafi'i 16 tahun, di Imam Malik doang itu. Mazhabnya Maliki, Pak, ulah salah. Imam Syafi'i awal-awal mazhab Maliki. Harus tahu itu. Imam Malik gurunya kunut itu sebelum ruku. Rakaat kulam jadi walam yurad walam yakul lahu kufuwan ahad. Allahumma hdina fi man hadait, amin. Begitu. Setelah jadi mujtahid mutlak, baru Imam Syafi'i menggali, oh ternyata ini menurut saya ini yang paling kuat, begini, begitu. Awalnya 16 tahun itu nggak ganti-ganti guru, nggak pindah. Setelah beliau wafat baru berguru kepada siapa? Syekh Said bin Ibrahim Al-Ansari. Baru beliau kemana? Ke Yaman berguru lagi. Dari sana baru ke Baghdad. Begitu. Setia beliau. Tirakat dulu, apa dulu. Nah ini makanya, ini selama dipendam harus sabar, tabah. Kata Nabi, kan Nabi Khidir juga misalnya begitu. Ikutin saja, ikutin. Nggak mungkin, nggak ada guru yang ingin menjerumuskan, itu nggak ada. Kalau kekhilafan manusiawi, dari manapun manusiawi. Gitu. Nah baik, nah, maka diingatkan tuh santri yang menuntut ilmu, murid itu yang salik, yang menuju kepada Allah, ya, menuju ini sedang berjalan menuju kepada Allah ini, jangan kau tonjolkan dulu dirimu gitu. Ulah kubur. Sebab paling berbahaya jika sudah belum apa-apa ingin dikenal orang. Nabi Yusuf di penjara dulu sudah sampaikan, sampai satu riwayat tidak bertemunya 22 tahun. Di penjara sekian tahun baru itu diangkat sampai di penjara. Nabi Musa menghilangkan dari Mesir, dari istana itu, hidup senang. Wah, damai di istana, mau apa ada, Pak. Tapi karena oleh Allah dikeluarkan dengan cara tanpa sengaja, gebok orang nggak disengaja, mati. Jadi buronan keluar, padahal maksud Allah supaya bertemu dengan Nabi Syuaib. Kok larinya ke Madian lagi, lain ke Karang Tengah. Coba Nabi Musa lompat ke Karang Tengah. Jeung saha panggil, Pak, jeung buyut-buyut urang boa. Itu kan hikmah Allah, harus dipikir, Pak. Baca ayat, ngaji tafsir baru dipikir. Iya ya, karena di situ Allah siapkan Nabi Syuaib di Madian. Ceritanya saja, saya sering ceritanya saja, tapi semua hakikat Allah sudah. Nabi Yusuf, anak brojol, ganteng, cakep, lucu, imut. Wah, sudah lagi bisa lari-lari kemana? Diajak oleh saudara, iri karena bapaknya sangat cinta banget. Kan ini ganteng, masya Allah ya, tanda-tanda mau jadi nabi. Dibawa oleh keluarganya, izin ke hutan, ditewak, dijatuhin ke apa, Pak? Ke sumur tua. Bajunya diolesin darah kambing itu. Bawa datang, tuh dalam surat Yusuf. Oh, pada nangis semua dulu yang jahat waktu itu ya, tapi taubat akhirnya mah. Jahat itu waktu itu, wah, dijatuhkan ke sungai, dia dibunuh lah. Maksudnya dijatuhkan ke sumur, terserah dia hidup atau mati kan gitu. Tapi oleh malaikat sudah disiapkan tuh. Datang menangis, waja'u abahu isya ayyabkun, datang kepada ayahnya nangis, abah ini Yusuf, kenapa? Yusuf dimakan serigala, kami sedang bermain-main, sedang bercanda, tahu-tahu Yusuf dimakan serigala, abah ini darahnya. Abahnya nggak percaya begitu aja, saking sedihnya nangis Nabi Yakub sampai buta matanya, Pak, buta langsung, karena kangen ya Nabi Yusuf ganteng. Berapa tahun? Satu riwayat 22 tahun, Pak, di penjara. Riwayat yang lain 25 tahun nggak ketemu. Tahu-tahu sudah jadi raja. Kapangin tinggal jadi raja, tapi tidak tahu prosesnya bagaimana di dalam sumur tua. Kemudian ada orang lewat, ceritanya saja tuh. Orang lewat ngambil air, yang keluar ada bocah. Loh, ini bocah ganteng di tengah hutan, ini ada sumur tua, bocah ganteng, dijual, Pak. Dibelilah oleh keluarga Aziz. Zulaikha atau Zulaikha itu istrinya.
besar-besar, ganteng-ganteng, sampai Siti Zulaikha terpincut, anak bukan siapa bukan, mau diperkosa. Di kamar sendirian, suaminya nggak ada, dikunci ditutup, dia mau memperkosa Nabi Yusuf. Nabi Yusuf lari. Di situ keluar, dijambak sampai robek bajunya. Selamatkan, sampai akhirnya Nabi Yusuf aku lebih suka masuk penjara aja lah, karena daripada fitnah ini itu. Di penjara, wada'a kholamahu fizzini fatayan. Dalam Al-Quran, beliau masuk duluan adalah 2 orang tuh. Nah, ketahuan beliau tanda kenabian itu setelah di penjara, mentakwil mimpi, mentakbir, karena bukan, kalau yang tepat-tepat itu kecuali Nabi. Begitu, Pak. Akhirnya singkat kisah, diangkat jadi menteri, pernah jadi menteri, Pak, pejabat, menteri keuangan ya. Nah, baru akhirnya jadi raja. Adalah kasus orang itu yang yang diproses, ternyata tahu ini saudaranya dulu yang menjatuhkan beliau ke sumur, Pak. Tapi Nabi, bayangkan Pak, bukan dendam, sudah jadi raja, pengawal, bukan begitu. Ini dulu nih saudara saya yang buang saya ini, habis jadi jalan, enggak begitu. Dites sampai Anda tahu bahwa itu kaget, shock, itu tahu Nabi Yusuf, sudah Abah panggil, ini sampaikan baju itu dibawa, baju Nabi Yusuf dibuka, disampaikan ke siapa, ayahnya Nabi Yakub, tercium harumnya. Begitu lihat ada baju itu, langsung sembuh matanya, Pak, melihat seperti sedia kala. Al-Quran, Pak, Masya Allah, langsung iya deh, Pak, melihat lagi seperti sedia kala. Masya Allah, saking kangennya Nabi Yusuf dengan izin Allah tuh. Aduh, bayangkan, akhirnya dia minta ampun, sujud kepada gunung, udah taubat lah akhirnya. Itu kan sebelum jadi nabi prosesnya bagaimana, dipendam dulu, dipendam di sumur tua, di penjara, Masya Allah, dipendam. Nabi Ayub diberikan penyakit gatal, dipendam sampai diungsikan, diasingkan oleh masyarakatnya. Begitu. Nah, santri juga wajar, ada gatal-gatal, karena Nabi Ayub mah parah gatalnya. Ya, begitu, harus ihtimal anil adza. Makanya kata Ibrahim bin Adham radhiyallahu anhu, ma sallallahu man habba syuhrata, belum yakin Allah dengan sebenarnya orang yang suka dengan ketenaran. Bayangkan, kan sebenarnya sudah disampaikan ya. Baik, sebagai penutup kata beliau, tsumma innal tilkal asy'ar raji'at ila mahabbatil isyhar, kemudian perkara-perkara tadi yang kembali kepada sukanya dipuji, suka disanjung-sanjung, pusat kedudukan, mimma yakdahu fi ikhlasil abdi ala ikhtilat baratibihi, yang menyebabkan kerusakan keikhlasannya bagi hamba sesuai dengan tingkatannya. Li'annahu imma sukutun nasi an nadhar ilahim, baik itu menjatuhkan manusia dari pandangan dia kepada mereka, atau sukutun nafsi an nadhar ilaiha, atau menjatuhkan di jiwanya ya, dari melihat kepada dia, kepada jiwa itu ya, kepada dirinya, menjatuhkan diri sendiri daripada melihat dirinya sendiri. Wa yathbutu lil muridi jami'u dzalik, dan semua itu tidak akan tercapai oleh seorang murid ya, illa bil khumul, kecuali dengan menyembunyikan diri ya, memendam diri, merendahkan diri, tawadu, wa sukutil manzilati, dan menjatuhkan kedudukan, in nafsi wa indan nasi, baik untuk dirinya, pada dirinya maupun pada manusia yang halayak ramai. Wallahu subhanahu wa ta'ala. Ini masih bahasannya masih ada, nanti insyaallah pekan depan mudah-mudahan diberikan kesehatan, panjang umur ya, walaupun ya sejam tapi bermanfaat untuk kita semuanya. Yang salah saya pribadi, semoga Allah memaafkan. Mari kita tutup dengan doa seperti biasa, konsentrasi sejenak dengan harapan doa dan hajat kita dikabulkan Allah. A'udzubillahi minasyaitonir rajim. Innallaha wa malaikatahu yusholluna 'alan nabi ya ayyuhalladzina amanu shallu 'alaihi wa sallimu taslima. Allahumma shalli wa sallim wa barik ala sayyidil awwal wa akhirin wa ala asma'iman amin. Allahumma ij'al jam'ana hadza jam'an marhuma waj'al tafarruqan barak ma'suma la syakun mahruma bi rahmatika ya hannan ya arhamin. Allahumma inna husnal khatimah. Allahumma qad ikli hawaij sahil umurana wa umur ma ahadina hadab. Rabbana atina fid dunya hasanah wa fil akhirati. Subhana rabbika rabbil izzati amma yasifun wa salamun alal mursalin alhamdulillahi bisiril Fatihah. Rabbi qini wa ma yuhibbuni kadama syai'in min syarri